Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irine Dwi Ramadhani dengan NIM 241093034 dari kelompok 52D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi modul 1 Linear Programming. Yang pertama itu tentang konsep dasar linear programming. Linear programming adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan solusi optimal maksimum atau minimum dari suatu permasalahan yang memiliki fungsi tujuan linear dan dibatasi oleh kendala-kendala linear. Linear programming membantu kita mengambil keputusan terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya, memaksimalkan keuntungan produksi atau meminimalkan biaya distribusi. Semua variabel keputusan bersifat kontinu atau dapat berupa pecahan. Selanjutnya, itu tentang konsep dasar integer linear programming. Integer linear programming adalah bentuk khusus dari linear programming, di mana semua atau sebagian variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat atau integer. Nilai hanya muncul di titik tertentu saja, tidak semua nilai di antaranya boleh. Seperti 0 hingga 5. Di interval 0 hingga 5 itu nilai pecahan seperti 1,5 itu tidak boleh. Dan cocok untuk masalah yang tidak bisa dipecahkan. Selanjutnya, itu komponen yang ada di linear programming. Itu yang pertama adalah variabel keputusan atau variabel yang nilainya dicari, seperti x1, x2, atau x3. Selanjutnya ada fungsi tujuan, fungsi yang dioptimalkan, bisa maksimum atau minimum. Selanjutnya itu ada fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh solusi. Kendala dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear, seperti contohnya 2x tambah y kurang dari sama dengan 10 dan batasan non-negatif. Semua variabel dalam linear programming harus bernilai nol atau positif. Selanjutnya itu bentuk standar linear programming. Yang pertama itu ada bentuk umum, ada max atau minimum, minimum dan ada kendala subjek to. Selanjutnya itu bisa jika belum ke dalam bentuk standar, kita bisa mengubahnya ke bentuk standar. Seperti jika tandanya itu kurang dari sama dengan itu bisa ditambahkan variabel slack. Jika tandanya itu besar dari sama dengan itu bisa kurangi variabel surplus dan ditambah dengan artifisial. Jika tandanya itu sama dengan jika diperlukan itu bisa ditambahkan artifisial jika belum menjadi matriks identitas. Selanjutnya, jika minimasi, fungsi tujuannya dikalikan dengan min satu dan variabel bebas itu bisa ubah jadi xj sama dengan xj plus dikurang xj min. Selanjutnya, dengan langkah-langkah mengubah ke bentuk standar itu bisa menjadi bentuk standar seperti ini, yaitu ja- tanda yang sebelumnya kurang dari atau besar dari berubah menjadi tanda sama dengan, dan jika ada variabel artifisial itu ditambah variabel artifisial. Selanjutnya ada macam-macam solusi linear programming. Yang pertama itu solusi optimal. Itu adalah nilai terbaik yang memenuhi semua kendala. Selanjutnya ada solusi visible. Solusi yang memenuhi semua kendala. Tetapi fungsi visible belum tentu adalah solusi optimal. Tetapi solusi optimal sudah pasti solusi visible. Selanjutnya ada solusi invisible. Berarti tidak ada solusi yang memenuhi semua kendala. Selanjutnya, solusi tidak terbatas atau unbounded. Fungsi tujuan dapat terus meningkat tanpa batas. ji- Tanpa batas. Selanjutnya itu adalah solusi degenerasi. Terdapat lebih dari satu solusi optimal. Berarti ada dua solusi optimal atau lebih. Selanjutnya ada macam-macam integer linear programming. Itu yang pertama adalah pure integer programming. Itu adalah semua variabel keputusan harus berupa bilangan bulat. Tidak boleh bilangan pecahan atau desimal. Selanjutnya itu mixed integer programming, yaitu sebagian variabel berupa bilangan bulat, sedangkan yang lain boleh berupa bilangan real. Selanjutnya adalah binary integer programming. Variabel hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1.
Selanjutnya ada studi kasus tentang linear programming. Di sini saya mengambil kasus sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Berarti di sini ingin memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan yang ada. Datanya itu ada keuntungan produk A yaitu 50.000 per unit, produk B ada 30.000 per unit. Dan bahan baku yang tersedia itu ada 100 kilogram dan tenaga kerja yang tersedia itu 80 jam. Kebutuhan per unit untuk produk A yaitu 2 kilogram untuk bahan dan 1 jam untuk tenaga kerja. Selanjutnya untuk produk B itu 1 kilogram bahan dan 2 jam kerja. Selanjutnya itu untuk model linear programmingnya itu maksimasi. Jadi, max Z sama dengan 50.000 X ditambah 30.000 Y. Dan kendalanya yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100 untuk kendala bahan baku dan untuk kendala tenaga kerja itu X ditambah 2Y kurang dari 80. Dan X, Y besar dari 0 atau syarat non negatif. Selanjutnya untuk studi kasus integer linear programming. Studi kasus pabrik furnitur karya Indah. Pada deskripsi masalahnya, pabrik furnitur ingin menentukan berapa unit kursi dan meja yang harus diproduksi per minggu untuk memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan sumber daya berikut. Dengan kayu yang dibutuhkan untuk kursi dan meja per unitnya ada untuk kursi 2 per unit dan meja 4. Dan kapasitas maksimumnya ada 100 kilogram. Sedangkan tenaga kerjanya untuk kursi itu 1 jam per unit dan 3 jam per unit. Dengan kapasitas maksimumnya adalah 60 jam. Dan keuntungan untuk kursi adalah 30.000 per unit dan untuk meja adalah 50.000 per unit. Selanjutnya, kita formulasikan model dari data ke data sebelumnya. Untuk fungsi tujuannya itu adalah maksimasi, yaitu Z sama dengan 50.000 X ditambah 30.000 Y. Dan kendalanya untuk kayu itu ada 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100 dan dapat disederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Dan untuk tenaga kerjanya itu ada 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Dan untuk syarat non negatifnya, X sama Y itu besar dari sama dengan 0. Dan X sama Y harus berupa bilangan integer atau bilangan bulat. Langkah pertama itu mencari titik pojok daerah visible. Untuk garis 1 2X ditambah Y. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y yang didapatkan adalah 50, yaitu memenuhi. Karena jika dimasukkan eh, ke dalam kendalanya itu memenuhi. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 25. Dia tidak memenuhi pada kendala yang kedua, yaitu 3X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Dan untuk garis kedua, 3X ditambah Y sama dengan 60. Jika X sama dengan 0, maka Y yang didapat adalah 60. Tidak memenuhi kendala kayu, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20, maka memenuhi. Daerah visible adalah wilayah yang memenuhi kedua pertidaksamaan, sedangkan 0,60 tidak memenuhi persamaan 1 dan 25,0 tidak memenuhi persamaan 2. Selanjutnya itu cari titik perpotongan dua garis, di mana garis yang terdapat ada 2X tambah Y sama dengan 50 dan 3X tambah Y sama dengan 60. Eliminasi kedua persamaan tersebut sehingga X yang didapat adalah 10. Selanjutnya, X dengan X yang didapat itu substitusikan ke salah satu persamaan sehingga didapat Y sama dengan 30. Jadi titik potongnya adalah 10,30. Selanjutnya, titik pojok daerah visible yang didapat yaitu 0,0, 0,50, 10,30, dan 20,0. Masukkan setiap titik ini ke dalam fungsi tujuan sehingga didapat nilai keuntungannya jika 0,0 itu sama dengan 0 rupiah, 0,50 didapat keuntungan 1.500.000 rupiah, 20,0 didapat keuntungan 1 juta rupiah, dan 10,30 didapat nilai keuntungannya 1.400.000. Jadi solusi terbaik adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 50. Dengan keuntungan maksimumnya Z max sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi yang kita butuhkan adalah di mana X sama dengan kursi 0 dan meja itu 50. Sekian penjelasan saya tentang linear programming. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.